kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG gas 3 kg itu bukan kebijakan Presiden, bukan kebijakan Prabowo, tapi kebijakan Bahlil semata. Luar biasa ini. Tanpa perencanaan yang matang, akhirnya siapa yang terdampak? Rakyat jelata. Tadi pagi kita sudah bahas bagaimana hari ini di grassroots terjadi kekacauan. Antrian yang sangat panjang. Ada yang berantem, ada yang meninggal. Sahabat-sahabatku semua, ada yang meninggal antri saking lamanya. Anda tanggung jawab, Pak Bahlil. Anda harus berbicara tentang ini, minta maaf sampai ada yang meninggal gara-gara kebijakan Anda yang bukan inisiasi Pak Prabowo. Kita juga heran, masa sih Pak Prabowo bikin inisiasi yang kayak begini? Kan ini terkesan tidak pro rakyat dengan perencanaan yang tidak matang. Kalau niatnya oke lah, kalau niatnya kita terima. Mau memangkas rantai pasokan, oke. Tapi ketika terjadi kegaduhan begini, ketika ditanya mekanismenya bagaimana nanti, ya sedang kita siapkan. Padahal aturannya sudah ditetapkan. Di mana akal sehat kita, sahabat-sahabatku? Tolong, Bapak. Kalau pegang senjata enggak? Kalau negara telah meninggikan rakyat, kami akan berbuat sesuatu. Oke, tenang. Saya akan melakukan gaduh. Ini undang-undang saya. Ada 39 ngobrol. Saya yang ketua Menteri. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, yang dimasak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya, udah ya. Ya, akal saya kan berjalan, Pak. Udah. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang tua kita. Iya. Oke. Subsidi gas, melon, dan data yang tak pernah sama. Subsidi ini setiap tahun menelan puluhan triliun, angka besar. Tapi entah kenapa penerimanya selalu penuh misteri. Disinilah Purbaya turun tangan. Ia melihat data dan menemukan yang janggal. Jumlah tabung yang beredar, penerima yang terdaftar, dan anggaran yang digelontorkan semua tak sinkron. Maka ia buka persoalan ini di ruang terbuka, di depan DPR, bukan di balik pintu rapat. Dan ketika data Purbaya berbeda dengan data Bahlil, muncullah momen yang menarik. Dua pejabat publik saling uji data di depan rakyat. Bahlil menjawab enteng, mungkin datanya belum dibaca. Jawaban yang mungkin terdengar ringan, tapi maknanya berat. Karena kalau puluhan triliun rupiah uang negara bergantung pada data yang belum dibaca, itu artinya masalah kita bukan di anggaran tapi di keseriusan. Purbaya kemudian minta BPKP turun tangan, audit, cek lapangan. Pastikan subsidi benar-benar sampai. Ia ingin pastikan satu hal sederhana, bantuan itu bukan sekadar angka tapi tepat sasaran. Dan di titik ini terasa sekali perbedaan cara pandang. Sebagian pejabat masih menganggap beda data itu biasa. Tapi buat Purbaya, beda data itu artinya beda nasib jutaan rakyat. Kadang kita terlalu sering memaafkan ketidaktepatan, padahal dari situlah kebocoran dimulai.